Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Pak Agung, di channel Ngoprek Semesta. Kali ini saya akan membahas materi fisika kelas 11 kurikulum 2013 tingkat SMA, yaitu tentang elastisitas pegas. Nah, di video kali ini saya hanya akan membahas tentang materi saja. Namun untuk contoh soal dengan pembahasannya atau latihan-latihan soalnya akan dibahas di sesi tanya semesta. Jadi nanti akan ada video lanjutan ya, yaitu video tanya semesta bahas soal tentang elastisitas pegas. Untuk itu, agar kalian semua tidak ketinggalan materi selanjutnya, silahkan kalian klik tombol subscribe, kemudian nyalakan loncengnya, dan jika bermanfaat silahkan share sebanyak-banyaknya video ini ke teman-teman kalian, dan jika suka kalian silahkan boleh di like. Oke, kita langsung mulai saja. Oke, elastisitas pegas ya. Apa sih itu elastisitas? Nah, ada dua pembahasan ya. Pertama itu ada istilah, istilah ya. Ada istilah elastisitas, kemudian ada juga istilahnya plastis. Nah, kalau elastisitas adalah kecenderungan bahan padat untuk kembali ke bentuk semula atau sebentuk aslinya setelah terdeformasi. Terdeformasi ini kalau bahasa kitanya itu perubahan bentuk lah ya. Jadi kalau misalkan ada benda atau pegas itu ditarik oleh sebuah gaya atau oleh benda gitu, ketika dilepaskan kembali maka pegas itu akan kembali lagi ke bentuk semula. Itu namanya elastisitas atau elastis. Sedangkan plastis ya, dia itu nggak bisa kembali lagi ke bentuk semula. Jadi setelah mendapatkan deformasi alias perubahan bentuk, maka benda itu tidak dapat berubah kembali, gitu ya. Nah, dalam istilah elastis juga itu ada banyak istilah ya. Pertama ada tegangan. Nah, maksud tegangan itu kan kalau misalkan sebuah pegas ditarik itu kan menjadi tegang ya, jadi tegang dan meregang ya. Nah, untuk menghitung tegangan elastisitasnya ini ada tau ya sama dengan F dibagi dengan A. Ini dibacanya tau ya, sama dengan F dibagi A, di mana tau itu adalah sebagai tegangan, satuannya Newton per meter persegi. Kemudian F-nya adalah gaya, satuannya adalah Newton, dan A adalah luas permukaan dan satuannya adalah meter persegi. Nah, itu adalah tegangan. Sedangkan regangan, nah regangan itu dilambangkan dengan huruf E ya, sama dengan delta L dibagi dengan L0 ya. Regangan itu adalah delta L dibagi dengan L0. Delta L itu adalah pertambahan panjang, kemudian L0 adalah panjang mula-mula. Jadi ketika pegas ditarik atau karet ditarik, itu kan ada panjang mula-mulanya berapa. Jadi kan awalnya bentuknya bulat misalkan, panjangnya berapa. Kemudian ketika ditarik kan akan meregang. Ya, ketika meregang itu akan ada pertambahan panjang. Maka itulah delta L gitu ya. Oke, selanjutnya ada modulus elastisitas. Nah, modulus elastisitas itu apa? Kalau bahasa kita mungkin ya sebagai orang awam itu modulus elastisitas itu ketahanan bendanya. Ketahanan benda itu seberapa lama itu bisa menahan elastisnya. Jadi berapa lama si benda itu bisa berelastis, bisa kembali lagi ke bentuk semula. Itulah modulus elastis, atau biasa juga disebut dengan modulus Young. Ditulisnya Y-O-U-N-G, Young ya, modulus Young atau modulus elastisitas. Sekali lagi, modulus elastisitas itu ketahanan benda, seberapa lama dia akan kembali lagi ke bentuknya semula, ketahanannya aja gitu ya. Nah, untuk menghitung modulus elastisitasnya
tinggal tegangan dibagi regangan. Atau kalau misalkan tegangannya belum tahu, regangannya belum tahu berapa, tinggal pakai rumus ini. F dikali dengan L0 dibagi dengan A dikali delta L. Ya. Nah, modulus elastis itu satuannya adalah Newton per meter persegi atau Pascal ya, sama kayak tekanan ya. Oke, selanjutnya ada hukum Hooke. Nah, hukum Hooke ini untuk menghitung gayanya ya, gaya pegasnya itu berapa. Hukum Hooke biasa juga disebut dengan gaya pegas. Jadi ketika ditarik itu pasti ada gaya yang bekerja ya. Untuk menghitung gaya pegasnya maka tinggal dicari F sama dengan K delta X, di mana F sebagai gaya pegas, satuannya Newton, kemudian K adalah konstanta pegasnya, satuannya Newton per meter, delta X adalah pertambahan panjang. Nah, untuk menghitung konstanta juga, nah ini ya, ini pegas nih, ditarik oleh sebuah benda, kan ketika ditambahkan benda itu akan menarik ke bawah, maka muncullah gaya berat dengan gaya tarik ya, alias gayanya, dan nanti akan ada pertambahan panjang. Nah, kembali lagi ke yang tadi, untuk untuk menghitung ketetapan pegas atau konstanta pegas ya, ada dua ya. Kalau misalkan yang diketahui di soalnya ada A, ada E, kemudian ada L0-nya, maka rumusnya ini ya, yang pertama. Sedangkan kalau nggak diketahui yang ininya, berarti langsung aja dari persamaan ini, di mana K sama dengan F dibagi dengan delta E. Pasti pusing kan ya, karena tidak ada contoh soal ya. Oke, makanya jangan lupa untuk selalu pantengin ya videonya, makanya agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya bagi yang baru berkunjung ke channel ini. Oke, kita lanjutkan. Ada energi potensial gas ya. Nah, untuk menghitung energi potensialnya sama dengan setengah K delta X dikuadratkan, di mana energi itu satuannya adalah joule gitu ya. Kita lanjutkan. Nah, pegas juga bisa dirangkai secara seri dengan paralel. Bagaimana cara menghitungnya? Nah, biasanya yang dihitung itu adalah tetapan pegasnya gitu ya. Nilai K-nya biasanya yang dihitung. Ataupun tidak dihitung juga berapa gayanya, berapa pertambahan panjangnya. Bisa juga seperti itu ya. Ini rangkaian seri nih. Kalau dalam rangkaian seri pada pegas, itu yang sama itu adalah gayanya. Jadi nilai gaya di benda pertama dengan benda kedua itu sama semuanya nilai gayanya ya. Kemudian kalau pertambahan panjangnya, tinggal jumlahkan antara pertambahan panjang yang pertama dijumlah dengan pertambahan panjang yang kedua. Makanya delta X ditambah dengan delta X lagi ya. Nah, untuk menghitung tetapan pegasnya, maka dihitungnya 1 per Ks sama dengan 1 per K1 ditambah 1 per K2 ditambah dan selanjutnya. Nah, jangan samaratakan, karena kalian pastinya di SMP mungkin ya pernah belajar tentang listrik statis. Nah, dalam rangkaian listrik statis itu menghitung rangkaian seri itu kan langsung dijumlah aja. Jadi hambatan pertama langsung ditambah dengan hambatan kedua dan seterusnya. Nah, itu jangan dicampur adukan dengan yang itu, karena ini khusus untuk di rangkaian seri pada pegas ya. Satu lagi adalah rangkaian paralel. Nah, bentuknya seperti ini ya. Kalau tadi tersusun seperti ini ya, lurus gitu. Nah, kalau yang ini berjajar ya. Jadi ini berhadapan seperti ini adalah rangkaian paralel. Ini pun sama nih yang bawah. Ini juga sama rangkaian paralel. Ya, kalau simpelnya sih, kalau untuk mengingat mana paralel mana seri, kalau seri itu tanpa ada terputus ya, dia nggak terputus gitu, rangkaiannya terus lurus, nggak ada yang terputus. Tapi kalau paralel biasanya ada cabang atau ada perputusan gitu ya. Oke, untuk menghitung rangkaian paralel, untuk menghitung gayanya, tadi kan kalau gaya di seri itu semua sama, tapi kalau untuk rangkaian paralel gayanya itu berbeda ya, setiap pegasnya beda-beda. Jadi jumlahkan antara gaya pertama ditambah dengan gaya yang kedua gitu. Kemudian untuk
pertambahan panjangnya semuanya sama ya. Jadi di di pegas pertama dengan pegas yang kedua itu pertambahan panjangnya sama nilainya ya. Kemudian untuk menghitung nilai konstanta pegasnya tinggal jumlahkan aja antara K1 di pegas pertama dijumlah dengan pegas yang kedua gitu. Oke ya, itu pembahasan materi sekilas tentang elastisitas pegas. Bukan sekilas sih, itu saya kira sudah cukup ya. Nanti sih ada ya yang namanya tuh perioda dengan frekuensi, tapi itu akan lebih dibahas di getaran harmonis sederhana nanti ya. Oke, terima kasih, mudah-mudahan ada manfaatnya apa yang barusan saya jelaskan. Nanti akan ada sesi tanya semesta. Nah, sesi tanya semesta ini adalah khusus untuk pembahasan soal-soal. Jadi kalau yang sekarang itu adalah sesi materi full tentang materi. Jadi nanti akan ada sesi tanya semesta di mana tanya semesta ini khusus untuk membahas soal-soal fisika gitu ya. Terima kasih, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.